Allah berfirman di dalam Al-Quran, waladzi khalaqas samawati wal ardo wasamsi wal qamar fi falaki yasbahun. Waladzi khalaqas samawati wal ardo. Dialah Allah Tuhan yang menciptakan khalaqas samawat, langit dan bumi, wal ardo wasamsi wal qamar, matahari dan bulan, dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Sesuai dengan ilmu pengetahuan? Sesuai. Kristen bagaimana? Sesuai. Jadi bagaimana mungkin kita orang yang berakal ya mau mematikan akal kita untuk mengimani sesuatu? Makanya tadi saya katakan iman tanpa akal itu buta, jadi bodoh dia. Akal tanpa iman pincang, jadi ateis. Jadi yang betul seperti apa? Antara iman dan akal harus seiring sejalan. Makanya ketika orang percaya penuh dengan Bible di abad-abad pertengahan, mereka Mic-nya mati. Gak ada suara. Punya Bang Bible itu hilang suaranya. Iya, Pak D. Bang Zuma pula noise. tes. Gak ada suara tadi ya? Oke. Mati apa saya tadi pesan cut saya. Lanjut Kak Nora. Lanjut aja Pak D, selesaikan. Iya, silakan, apa bantahan Anda, Bang? Ya, tadi kan menurut itu Abang kan harus menggunakan akal pokoknya gini. Tapi kalau saya kan boleh dong berbeda, Bang. Saya boleh, nggak masalah. Akal saya Iya, karena boleh, saya Bang. yakin dan percaya sepenuhnya hidup saya adalah miliknya Tuhan Yesus. Nah, boleh saja. Ada mau tidak mau menggunakan akal Anda, boleh saya saja. sambil dengar ini, Bang, ya kan nggak apa-apa aja. Iya, Jadi, enggak apa-apa, Bang, enggak apa-apa. Jadi gini, Bang, bagaimana? pertanyaan saya. Kalau ada kitab suci yang sesuai dengan akal, kenapa Anda memilih kitab suci yang enggak sesuai dengan akal? Itu pertanyaan saya. Padahal Anda dikaruniai Tuhan itu akal, kenapa enggak Anda gunakan untuk mencari kebenaran? Seperti yang saya katakan tadi, Bang, tolak ukur kebenaran bukan iman. Tolak ukur kebenaran adalah akal. Ya, enggak ada lain untuk menilai ini benar ini salah. Tanpa akal nggak bisa, Bang. Makanya kenapa orang gila itu nggak bisa menilai ini benar ini salah? Karena dia akalnya nggak berfungsi. Hewan nggak ngerti ini benar ini salah, kenapa? Karena nggak punya akal. Tapi orang gila itu bahagia loh, Bang. Dia senyum-senyum sendiri. Iya, bahagia. Nggak ada punya akal. Apa Anda mau? Apa Anda mau seperti itu? Mau? Saya bahagia menyembah Tuhan Yesus. Iya, tapi dalam keadaan gila mau? Ya. Hilang, Bang, suaranya. Bang, hilang lagi. Masa hilang? Ada, cuman noise-nya dari Bang Zuma. Bang Juma noise. Bisa di mute nggak Bang Juma nih? Mana bisa mute host? Host, Bang Juma. Lagi Tolong sholat. di mute Bang Juma. Bang Juma lagi sholat, coba ditelepon, saya HP-nya ini dipakai lab sih. Orang di lagi sekolah sholat. aja, Bunda Nora. Di Lagi sekolah sholat aja. masa ditelepon ada aja. Enggak. Ya kayak kemarin, bentar deh, saya lagi baru 3 rakaat, gitu kan? Baru 2 rakaat. Terus SMS lagi, baru 3 rakaat. Itu pun dijeda. Jadi bagaimana ini ya? Saya mau diskusi dengan orang yang nggak mau menggunakan akal, ini gimana ini? Pusing saya. Ya itu, Bang. Saya juga karena dibilang waktu itu ada salah seorang pendeta yang di gereja kami udah nggak usah perlu pakai akal, pokoknya beriman bahwa Itu Bang, Tuhan Yesus ciri-ciri Tuhan dan agama, Juru Selamat. Udah terserah Tuhan mau diapakan kita. ciri-ciri agama yang mau membodoh-bodohi orang itu dilarang menggunakan akal. Tetapi agama yang benar adalah agama yang menyuruh orang menggunakan akal. Karena ketika orang mau menggunakan akal, dia akan kritis. Ini benar, ini salah.
Kenapa Anda dilarang menggunakan akal? Takut kritis. Karena kalau kau mau kritis terhadap kitabmu, kamu nggak akan betah di Kristen. Nggak akan betah. Coba. Itu loh. Izin Pak De. Ya. Aku Bang kebingungan An, menghadapi orang yang nggak mau menggunakan akal, kebingungan saya. dulu dia berakal, sekarang tidak berakal gitu ya. Yang Ya. saya lihat dari apanya. Dulu Islam berapa tahun mengimani agama Islam ya Bang? Kalau boleh tahu maaf. 32 tahun. 32 tahun. Sekarang umurnya berapa Bang? Bang Andreas? Sekarang sudah 43. 43. Berarti 10 12 tahun ya? Ya. Harusnya Sekitar segitu ya? 45, harusnya. Tadi dia bilang murtadnya udah 13 tahun. Iya 13 tahun. Kalau dari 32 ke tambah 13 berarti 45, Pak. Aduh, korupsi 2 tahun, Pak. Gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Saya biarin lah. Itidal itu apa Bang? Gimana Kak? Bang Andre, Gimana? itidal, coba sebutkan itidal. Itidal. Itidal itu duduk di antara dua sujud ya. Dua apa itu? Yang kita Sami Allahu apa? liman hamidah. Pada waktu selesai, Oh iya kita iya ruku. iya. Terima kasih Kak sudah diingatkan. Rabbana lakal hamdu. Itu ya. Masa ada duduk di antara dua sujud, Pak? Enggak ya. Boleh dong Bang, saya lupa diingatkan lagi sama Kak Nura. Oh iya, sorry. Saya Bang, Kan 20 kurang akal tahun. saya, Bang. Saya Bang, 20 tahun. 20 tahun Kristen, 20 tahun, 21 tahun Islam. Tapi doa Bapak kami, saya masih ingat Bang. Pengakuan Imam Rasul saya masih ingat, 20 tahun loh Bang. Abang baru, saya rasa baru 12 tahun ya. Tapi masa Ya mungkin 30 karena saya tahun. sering Tunggu dulu, Bang. tidak menggunakan 30 akal tahun. saya Kak, makanya saya ya agak tell me. Oh, jadi waktu di Islam tidak menggunakan akal. Bukan sekarang ini jadi lupa, banyak lupanya. Memang ini Sekarang kan saya terbukti tidak pernah Bang ya. menggunakan akal saya. Ini terbukti Bang. Islam itu tidak cocok untuk orang-orang yang tidak mau menggunakan akal. Itu terbukti. Tetapi apakah mungkin Bang, kira-kira seandainya nanti suatu saat kita tidak ada yang tahu, saya ditarik kembali karena sampai sekarang orang tua saya masih Islam kok Bang. Nah ya, Nah, bagaimana betul. mungkin apanya yang mau dipermasalahkan apa? Ya apakah mungkin saya bisa kembali ke agama Islam? Kalau menurut Anda nggak Abang, mau menggunakan akal, nggak bisa Bang. Nggak bisa. Kalau Anda tidak mau menggunakan akal, Anda nggak bisa kembali ke Islam. Kecuali Anda mau menggunakan akalmu, pasti bisa kembali ke Islam. Karena Islam itu agama yang tinggi dan mulia. Kenapa Islam itu agama yang tinggi yang mulia? Karena Islam ini tempatnya orang-orang yang berakal. Kita kenapa menjadi mulia? Karena Allah itu memberi kita akal. Itulah perbedaan kita dengan para ada yang komen makhluk Bang lainnya. katanya Kristen aja, imani aja. Iya, saya tetap mengimani. Iya, nggak apa-apa, Bang. Anda selama Anda tidak mau menggunakan akal, Anda akan betah di Kristen. Tapi ketika Anda mau menggunakan akal Anda nggak akan betah di Kristen, Bang. Nggak akan betah. Itu dia, itu pernyataan saya loh. Jadi ini menunjukkan kebenaran Islam. Ketika Anda murtad dan ngaku tidak mau menggunakan akal, ini menunjukkan kebenaran Islam. Kenapa? Karena Islam itu agama yang memanusiakan manusia. Bukan agama yang menghewankan manusia. Apa artinya memanusiakan manusia? Menuntut manusia untuk menggunakan akalnya. Karena ketika manusia mau menggunakan akal, itulah sejatinya manusia. Tapi kalau manusia nggak menggunakan akal, apa bedanya dengan hewan? Monyet punya tangan dari 5, punya kaki jarinya 5, punya kepala seperti kita, punya mata, punya mulut, punya hidung. Ya, secara bentuk nggak ada beda. Apa yang membedakan kita dengan monyet? Akal. Itu Bang. Iya Bang, iya. Jangan ditertawakan iya terus Bang. Enggak apa-apa, saya nggak mau mentertawakan Anda, enggak. Justru saya bangga. Anda murtad itu saya seneng. Kenapa? Karena memang Anda nggak cocok di Islam. Islam itu untuk orang-orang yang berakal.
Ini bukan saya mengatakan Anda babi ya, maaf, ini hanya perumpamaan saja. Babi bang, Anda taruh di taman, itu nggak akan terkesan dengan harumnya bunga, indahnya warna-warni bunga di taman itu nggak terkesan. Dia akan mencari comberan di sekitar taman, karena memang babi tabiatnya di situ. Bukan saya mengumpamakan Anda babi, bukan. Ini perumpamaan saja. Ya, lalat bang, nggak akan terpengaruh dengan indahnya wangi-wangian. Nggak pengaruh lalat. Kenapa? Lalat sukanya bangkai, tempat-tempat busuk. Wah, itu tempatnya lalat. Tapi ketika lalat kita taruh di tempat yang indah, nggak terkesan. Gitu. Gurunda udah monitor, Gurunda udah monitor kah? Disambut dulu itu yang baru datang. Oh ini mah si Kenjo mah, ini mah lalat ini mah. Yatna Muslim apa Kristen? Nah ini tanya sama Bang Kenjo. Ini juga mengenai pertanyaan Anda tadi Bang Andreas. Ya Kepada silakan. Bang Lalat Kenjo silakan. Aduh noise wey. Bang Pak D, panggilannya Pak D ya, Bang Weibel ya. Pak D, gini Pak D, hidayah itu adalah mutlak hanya bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Nah, gitu. Jadi seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mau memberi saya hidayah, gitu ya. Seandainya nih, itu kan terserah Tuhan lah, kan gitu aja ya kan, terserah Allah kan. Jadi tadi maksud saya itu siapa tahu nanti kan kita nggak ada yang tahu, abang juga nggak bisa bilang saya, oh kamu nggak pantas di agama Islam. Kalau saya seandainya Allah itu memberi saya hidayah, abang juga nggak tahu kan. Betul. Memberi hidayah lagi gitu loh. Betul. Tapi ada syaratnya bang. Orang bisa mendapat hidayah itu ada syaratnya. Apa syaratnya? Berakal. Itu Allah sendiri yang ngasih syarat. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, dalikal kitabul la raiba fi hudalil mutakin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi Al-Quran itu untuk petunjuk orang-orang yang mau menggunakan akalnya. Jadi kalau selama Anda tidak mau menggunakan akalnya, mustahil hidayah sampai kepada Anda. Walaupun saya tahu bahwa hidayah itu hanya milik Allah, tapi hidayah itu akan sampai ya kepada orang-orang yang berakal. Orang-orang yang nggak menggunakan akalnya nggak akan sampai hidayah gitu loh bang. Ada syaratnya untuk bisa dapat hidayah itu. Apa? Berakal. Orang yang mau menggunakan akalnya. Di mute ini dong. bukan saya mau mempermainkan agama, makanya ini ada yang komen bang, katanya itu mempermainkan agama. Enggak, saya dari agama Islam karena selangkangan, saya bilang. Dibilang mempermainkan agama ya, itu kalau gini bang, bentar, saya bela Anda bang. Saya bela Anda. Yang komen itu bang. Iya, saya bela Anda bang. Yang namanya mempermainkan agama itu masuk Islam, keluar lagi, masuk Islam lagi, keluar lagi, ya itu namanya mempermainkan agama. Saya lihat Anda belum. Tapi kalau Anda murtad, murtad masuk murtad, itu baru namanya mempermainkan agama. Nah, ini kan berdasarkan keyakinan Anda, ya maaf, karena kebodohan Anda di dalam Islam sehingga Anda meninggalkan Islam. Itu saja. Karena tidak ada orang yang pinter di Islam, orang yang paham Islam, dia murtad, tidak ada. Makanya Anda nggak akan ketemu ada orang kiai, ulama murtad, nggak akan ketemu bang. Tapi kalau pendeta, pastor, biarawati, mualaf banyak. Gitu. Lagi diajari sama Bang Bible ini. Ya nggak apa-apa, kita kan sama-sama belajar. Saya bang ya lebih hafal Bible daripada pendeta manapun. Artinya saya membaca Bible. Bang, ini ada bertamu nih saudara saya. Ya, agama Islam kami tetap indah. Ya nggak apa-apa. Kita dialog aja. Saling menasehati. Iya.
Ya, maksudnya. saya Bang, ini saya mau menasihati Anda. Saya lebih paham Bible daripada pendeta mana. Tapi kenapa saya nggak jadi Kristen? Karena saya menggunakan akal. Gitu loh. Saya baca Bible, saya baca Quran, saya bandingkan. Mana yang bisa membawa kedamaian? Orang dibilang damai, itu kalau antara akal dengan apa yang kita imani selaras. Tapi kalau antara yang kita imani dengan akal kita tidak selaras, itu tidak membawa kedamaian. Saya kasih contoh tadi. Bang, kamu harus percaya 4 tambah 4 10. Harus percaya kamu. Kira-kira sakit enggak otak Anda Bang digitukan Bang? Bang, seandainya ini Anda saya paksa nih, kamu harus percaya, harus kamu yakini 4 tambah 4 10. Kalau Tuhan yang nyuruh saya, Bang, Iya. Tuhan Yesus yang nyuruh saya berserah penuh aja. Oh gitu. Walaupun hati Anda mengatakan itu salah. Ya, saya tidak boleh melawan. Oh, tidak Itu boleh kan. melawan. Nah, inilah, Pak. Ya, itu wujud daripada berarti saya agama taat Anda, kepada Tuhan berarti Yesus. agama Anda tidak membawa manusia kepada kecerdasan, tidak membawa manusia kepada kepintaran. Berarti agama Anda membawa kamu ke dalam kebodohan. Kalau Anda mempercayai 4 tambah 4 adalah 10, Anda pintar atau bodoh? Ya, saya bodoh. Nah, saya bodoh ya udah, gimana coba? Kalau gini gimana coba? Pak De, Ya silakan Mbak Nora. Mbak Nora yang mau alap nih. bukan. Saya bingung. Ada orang yang murtad, apalagi dia kalau mengimani agama Islam sudah lumayan, cukup lama loh, 30 tahun. Bayangkan 30 tahun. Saya aja yang masih mengimani Islam 20 tahun aja masih belajar gitu loh. Cuman begini Bang Andreas ya. Memang betul yang dikatakan Pak D itu semua. Memang harus menggunakan akal. Di dalam Kristen itu kita tidak bisa menggunakan akal. Akal itu memang sangat dimatikan. Kenapa? Apa mungkin Tuhan yang memiliki sifat kemahaan tiba-tiba dia menjadi manusia, dia masih bisa digelari menjadi Tuhan? Buat saya yakin. Bang Andreas di mute dulu. Iya, Biar iya. enak. Mana suara noise juga. Enzo, kalau kau nggak bisa apa turun aja. Kalau moderator, kita di sini nggak butuh orang noise. Tuh. Bisa komentar nggak? Bisa komentar nggak? Mau Saya lagi, komentar saya ini. barusan, Cuman kan saya orang lagi barusan ngomong nggak loh. Saya enak. barusan ngomong, kamu naik. Akang monitor nggak Bisa sih, nggak? Akang? Aduh. Akang, Nah, tadi abang siapa Akang, tadi? sebentar, Bibel saya berjalan. mau- aduh, Katanya Akang. orang yang Akang. katanya orang Akang, Pak D, Pak berakal. D. Kalau di luar orang yang bukan Saya Islam yang lagi nggak berakal ya. ngomong. Maksudnya Aduh, begitu yang ya. kayak begini lah yang Gimana itu ciri? Moderator mana sih? Standby lah moderator. Itu loh. Jadi begini Bang Andreas, ya. Memang di dalam kekristenan kita harus matikan akal. Saya mengimani Yesus itu Tuhan. Tuhan dan juru selamat saya. Tapi ya memang akal tidak bisa difungsikan ketika manusia yang dilahirkan oleh Bunda Maria ini memiliki gelar Tuhan. Sementara Tuhan itu tidak mungkin mati. Yesus mati. Oh, Nora dia bangkit lagi. Apa mungkin Tuhan itu harus mati dan bangkit supaya menjadi Tuhan? Roma 14 nomor 9. Apakah Yesus itu memiliki sifat kemahaan? Tidak. Ketika dia merubah air menjadi anggur, apakah dia bisa menciptakan air? Tidak bisa. Nggak bisa. Ketika dia ya bisa menenangkan badai, apakah pada waktu dia disalibkan, angin itu bisa menolong dia? Nggak bisa juga. Ketika katanya dia memberi makan 4.000, 5.000 orang, sebegitu banyak yang mengikuti dia, ketika dia disalibkan, apakah mungkin di antara 4.000, 5.000 orang ini tidak ada yang menonton dia? Tidak mungkin tidak ada. Pasti ada. Kenapa dia nggak diselamatkan? Nah ini logika. Logika aja. Oh Nora itu kemanusiaannya. Nah secara logika kemanusiaannya saya terima. Karena kata Yesus aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tapi sifat ketuhanan dia mana? Oh dia membangkitkan orang mati. Loh sebelum dia ada Elias sudah ada.
Oh, dia berjalan di atas air. Oh, dia itu bisa merubah air menjadi anggur. Oh, dia bisa menyembuhkan. Zaman sekarang aja sudah ada teknologi-teknologi canggih. Kan begitu. Kalau dia dijadikan Tuhan hanya karena mukjizat, saya akan mengatakan lebih hebat mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Musa. Bayangkan, lautan dari ujung ke ujung dibelah oleh Nabi Musa atas izin Allah. Hanya untuk membebaskan Bani Israel. Lebih hebat Nabi Musa. Bayangkan lautan yang dibelahnya. Nah ini, kalau Abang Andreas ini adalah seorang murtad, ya, dia dari Islam, 30 tahun Islam. Coba dong difikirkan dulu ya kan. Apa mungkin ketika Tuhan menciptakan Bunda Maria, Allah menciptakan manusia, Allah juga membuat manusia melahirkan Tuhan. Nah, kalau Abang mengatakan saya 30 tahun mengimani agama Islam, kayaknya saya ragu deh. Ragu. Saya beragama Islam itu dari mulai lahir, Kak. Saya juga dibimbing belajar mengaji, juga diajari sholat oleh orang tua saya. Semua. Jadi kalau saya begini juga Bang, melaksanakan sholat. seorang Apa yang murtad, kita ragu? sebentar Bang, seorang murtad tidak pernah menemukan kebenaran. Seorang Islam tidak akan dia murtad hanya karena menemukan kebenaran. Tidak akan. Itu ada yang komen, Kak. Itu ke saya murtad gara-gara Jangan baca selangkangan komen katanya. Bang. Abang gak usah baper dengan komen Bang. Fokus saja. Iya, nggak usah baper dengan komen Bang. Ada juga kok komen dari Kristen yang menghina saya. Saya tidak begitu baper kok. Tapi Hati-hati dia yang juga. salah, Bunda Nora. Tadi dia berstatement bahwa dia itu satu guru MTQ, dia itu murtad gara-gara nikah, kawin. Salah dia sendiri kalau teman-teman yang di bawah komennya seperti itu. Ya. Dia hafal Yasin, pas saya tes dia nggak hafal Yasin, nggak tahu. Ini salah dia sendiri. Lanjut Bunda Nora. Ya, Jadi biarin, jadi maksud- netizen berpendapat seperti itu biarin, itu hak mereka. Jadi itu maksud saya Abang. Abang seorang guru lah yang mengajar di MTQ kan begitu. Terus Abang ya sebenarnya 30 tahun loh. Saya sudah angkat jempol bagi orang yang 30 tahun tiba-tiba menemukan kebenaran di dalam Kristen itu bullshit Bang. Di dalam Kristen tidak ada yang namanya kebenaran. Satu contoh saja Abang, maaf ya Abang ya. Abang tahu di dalam surat An-Nisa ayat 23 apa dikatakan? Diharamkan bagi kamu mengawini ibu-ibumu, saudara sepersusuanmu. Terus dikatakan kepada baginda Rasulullah untuk memberitahukan kepada perempuan-perempuan untuk menutup auratnya, menjulurkan hijabnya sampai menutup dadanya. Nah, sekarang saya bertanya, Bang. Ada keajaran di dalam Kristen seperti itu? No. Kalau saya katakan begini, ada yang viral di Manado sana, seorang anak mengawini ibu kandungnya sendiri. Apakah dia dosa? Tidak. Karena apa? Ya karena memang tidak ada ajaran, aturan, larangan. Islam menjawab semua. Al-Quran itu menjawab semua. Bagaimana soal hukum warisan? Diatur. Bagaimana ketika perempuan diceraikan itu masa iddahnya bagaimana? Diatur. Bagaimana kalau suami selama 3 bulan berturut-turut tidak menafkahi istrinya? Diatur. Semua diatur. Terus bagaimana ketika istri kamu dalam keadaan haid? Apakah boleh kamu menjimaknya? Diatur, tidak boleh. Terus bagaimana ketika menggauli istri? Dari mana saja kamu datangi istrimu? Karena istrimu adalah ladangmu. Tapi jangan dari yang satu lubang itu. Diatur. Terus bagaimana harta kami ini? Apakah ketika kami bersedekah itu kami dapat pahala? Dapat. Apakah di dalam Kristen ada? No. Makanya kalau dikatakan Islam masuk Kristen hanya menemukan kebenaran, omong kosong. Bagaimana mungkin dia mengatakan di dalam agamanya yang sekarang ini, ya, dia meninggalkan ajaran agama yang benar, yang ada aturan larangannya, terus dia pindah hanya kepada agama yang tidak ada larangan sama sekali. Di mana kebenarannya? Manusia aja diatur oleh undang-undang. Semua diatur, apalagi agama. Harus diatur semua. Mulai dari kita tidur sampai kita bangun. Mulai dari kita bangun sampai kita tidur lagi. Diatur. Lah, Kristen. Mau gereja tidak terserah.
Istrimu dalam keadaan haid pun juga kau bisa gauli, nggak ada larangan. Kau menikahi ibumu, mengawini ibumu, nggak ada larangan, bebas. Jadi bagaimana mungkin seorang murtadin mengatakan dia masuk ke dalam Kristen karena menemukan kebenaran? No. Kalau dia katakan, Yesus saya tetap akui sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ingat, yang mati 3 hari dikutuk, apakah betul itu Yesus? Karena tidak mungkin Tuhan mengaruniakan anaknya, ya, mengaruniakan itu artinya apa? Memberkahi anak itu, memberkahi utusannya, memuliakan utusannya. Terus dikatakan di dalam Keluaran berapa itu? Terkutuklah yang digantung di kayu salib. Siapa yang mengutuk? Itu Elohim. Ulangan. Ulangan 21. Ulangan 21:22 ya? 21:22. Ya, 21, 22, 23. Tidak mungkin Nabi Rasul yang dimuliakan oleh Tuhan, dia utus itu untuk bangsanya, untuk umatnya, dia kutuk. Logika kita aja lah Bang Andreas. Makanya kalau dikatakan Pak D, Kristen harus matikan akal. Kalau dia bangkitkan, dia gunakan fungsi akalnya, dia tidak akan menyembah manusia yang menjadi Tuhan. Silakan disapa tamu yang baru masuk. Akal. Halo Bang Jo, kembar. Iya, Bang. Iya, Bang. Ahi Zuma, noise. Halo, Ahi Zuma, assalamualaikum. Halo, Bu. Ahi, Enggak, dia nggak monitor itu Bang. Itu karena Pak D karena pakai sound card. Ya Oh, kan? iya. Jadi enggak. ya silakan apa Bang Jo? Islam Kristen Bang Jo? Ya, Kristen. Oh Kristen. Saya Silakan mohon apa Bang, yang- kalau bisa duduk Bang. Kita live-kan di YouTube. Kita harus pakai adab ketika kita ngomong, jangan ada tidur. Ibu kan tadi ngomong gitu ya kan? Ya. Nah, coba tunjukkan dalilnya, Bu. Dalil yang bagian mana? Bunda Nora, Akang turun dulu. Bunda udah moderator itu. Coba dicek. Iya, dalilnya lah. Udah. Enggak, masih di mute. Enggak, Bunda Nora udah moderator itu. Enggak, belum. Belum. Ya, silakan Bang Jo. Yang mana mau ditanya? Soal? Dalil yang mana? Mengawini ibu. Ya, itu pun nggak apa-apa lah. Oke. Nanti Abang tunjukkan data sama saya juga ya. Kita compare Bang. Jangan saya sendiri Bang. Iya. Oke, saya bacakan surat An-Nisa ayat 23. Nggak, maksudku yang di apa? Yang di Bible. Loh, Yang di Bible nggak ada larangan Bang. Apanya nggak ada larangan di Bible? Menikahi Makanya ibu kandung. saya bacakan ini Bang. Diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan. Ini panjang dan seterusnya. Satu saja. Ada nggak larangan kalian menikahi ibu kalian? Tunjukkan datanya. Ada. Di mana Bang? Saya nggak hafal ayatnya, tetapi saya karena kan saya hanya pendengar dari pendeta saja. Itu ayat Alkitab juga disampaikan. Jadi bilangnya begini, bahasanya seperti ini. Bang Jo pasti ingat. Nanti gini, bahasanya jangan kamu singkapkan aurat Imamat. ibumu. Itu bahasanya kalau nggak salah. Imamat 18 Oke. Bang. Nah, sekarang kalau Abang mengikuti pernyataan di dalam imamat, kenapa larangan memakan B2 di dalam imamat 11 itu kenapa nggak kalian patuhi? Saya nggak makan B2, Kak. Iya. Bukan, yang Kristen Bang. Kau nggak makan B2, oke. Advent pun juga nggak makan. Itu yang nggak ngerti agama. Hah? Itu yang nggak ngerti agama, ya. Oh, Oh, berarti dia mayoritas Kristen nggak ngerti agama. Karena mayoritas Kristen pemakan babi. Advent nggak makan babi kan? Dia Kristen. Mayoritas Kristen kan Nora, itu pemakan Oh. babi. Mau sekte apapun dia. memang. Ya kan? Mau Katolik, mau Protestan, mau AKBP, mau apapun, makan babi. Berarti Pasti mayoritas Kristen nggak paham agama maksudmu, Bang?
Tapi onta juga nggak boleh, Bang. Itu untuk Yahudi, Bang. Haram itu. Baca datanya. Abang Islam apa Kristen sebenarnya sih? Abang udah tahu larangan itu, hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Sejak kapan Al-Quran melarang untuk makan unta, Bang? Aku heran. Abang ini seorang 30 tahun seorang Islam dulu, tapi abang nggak tahu bahwa unta itu hanya diperkhususkan untuk larangan kepada Bani Israel. Jangan-jangan abang nipu saya. Kami kan Kristen, kami Israel rohani, Kak. Oh, abang Marah, Israel Bang, Yahudi rohani, berarti abang Yahudi pesek dong kalau kayak gitu, Bang. Bang Jo, boleh nggak saya tanya sama Bang Jo? Yahudi pesek Kalau ya, Bang, menurut ya? Bang Jo bagaimana nanti ya? Boleh, Bang. Bang Jo, begini, saya tidak menggunakan akal pikiran saya sepenuhnya. Saya cukup percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan Juru Selamat saya. Saya serahkan semua hidup saya kepada Tuhan. Terserah Tuhan Yesus. Ya mula, Andreas. Gimana menurut Abang? Ya bagus lah, Bang. Memang ajaran Kristen kayak gitu. Kita serahkan semua kepada Bapa yang Yesus Kristus. Enggak, Bang. Bentar, Bang. Enggak kan orang. Maksud Bang Andreas itu boleh enggak percaya Kristen tapi membuang akal. Itu intinya. Menurut dia sih. Menurut dia. Bang Jo, begini Bang Jo. Saya percaya sepenuhnya sama Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Menurut Abang saya gila nggak? Bukan, jangan gitu, Bang. Tanpa menggunakan akal gitu dong. Ya, tanpa menggunakan akal. Menurut Abang saya gila nggak? Enggak. Hanya orang Kristen, Bang, yang bilang itu tidak gila. Karena kami mengimani Tuhan Yesus. Orang-orang gila tidak akan mengaku gila, Bang. Orang gila itu nggak akan mengaku gila. Karena dan kami bangga, dan saya bangga saya dibilang Enggak, orang intinya gila, gini, Bang, sesama orang gila nggak mungkin menggila-gilakan, Bang. Nggak mungkin. Nggak Ya, mungkin. karena kami kan suka senyum-senyum sendiri. Iya, makanya sesama orang gila nggak mungkin menggila-gilakan, Bang. Ciri-ciri orang gila itu tidak menggunakan akal. Itu ciri-cirinya. Ya kan? Nah, sementara Anda kan semua saya serahkan kepada Yesus. Tapi faktanya Yesus akan mengusir Anda. Gimana kalau ada ayat seperti itu? Terserah Tuhan, terserah Yesus, Bang. Yesus akan mengusirmu, tidak mengenalmu. Anda capek-capek, Anda capek-capek menyembah Yesus. Tapi Yesus tidak kenal kau, akan mengusir kau. Dalam Matius 7 ayat 22-23, Betul. pada hari Itu terakhir terserah. nanti. Bentar, Bang. Bentar. Boleh bertanya enggak? Bentar, Bang. Saya belum selesai. Pada hari terakhir nanti, banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan mujizat demi namamu? Ya, kata Yesus, pada hari ini aku akan berterus terang kepada mereka. Aku tidak mengenalmu. Nyah kau dari hadapanku, hai para pembuat kejahatan. Yang diusir siapa di situ? Yang diusir umat Kristen yang tersesat. Nah, ada nggak juga ada di umat situ Kristen dikatakan yang- tersesat, Bang. Nggak ada di situ. Mana di situ dikatakan umat Kristen tersesat? Itu seperti ini. Kalau menurut saya seperti ini. Itu disampaikan kepada umat-umat Kristen yang tersesat. Artinya apa? Salah satunya tadi yang Abang sebutkan. Jadi aku sudah ciri-ciri Kristen Kristen ini. Aku tersesat sudah itu, Kristen jadi bebas berbuat Bentar, Bang. dosa. Itu namanya Bang, Kristen berarti tersesat. ciri-ciri Kristen tersesat itu mengatakan Yesus Tuhan, mengadakan mujizat atas nama Yesus, menyembuhkan orang Tapi atas tetap nama Yesus. melakukan dosa. Nggak ada dosa apa. Di situ nggak dikatakan begitu. Di mana Dia di situ tetap dikatakan? dalam, Jangan tetap nambah, Bang. mabuk-mabukan, tetap main perempuan. Itu namanya Anda orang nambah-nambah, Kristen, tapi Anda dia nambah-nambah, Bang. Anda nambah-nambah ayat itu. Padahal di kitab Anda, siapa yang menambahi ayat di dalam kitab ini akan ditambah dosanya. Barang siapa yang mengurangi akan ditambah dosanya. Gimana ini Anda berani nambah-nambah? Di situ nggak berbicara itu. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Bukankah aku bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mujizat demi namamu pula? Pada hari ini aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak mengenalmu, nyah kau daripadaku, hai para pembuat kejahatan. Kenapa bukan orang Islam yang diusir? Padahal kami nggak menahankan Yesus. Kalau itu memang tadi Yesus, para pembuat kejahatan, orang yang membuat yang jahat. berbuat jahat siapa? Para pembuat Orang kejahatan Kristen di yang situ. berbuat jahat.
Kembali ke ayat Tahu 22-nya, Bang. yang berbuat jahat di Aduh. mata Tuhan itu adalah orang Kristen, ngaku dia Kristen, percaya dia kepada Yesus, tapi Itu nambah masih ayat melakukan namanya. perbuatan dosa. Kau Itu namanya nambah-nambah. berbuat kejahatan. Bang, kau nambah-nambah di situ. Di situ nggak seperti itu. Kan ada berbuat kejahatan, yang berbuat Iya. kejahatan. Siapa Bukan yang semua dikatakan orang Kristen, pembuat kan? kejahatan? Bang, siapa yang dikatakan pembuat kejahatan? Orang yang memanggil Yesus Tuhan. Ayat sebelumnya, jangan ditambah-tambah. Saya aja nggak berani nambah-nambah kok. Ada orang Kristen berani Orang nambah-nambah. Kristen Kau yang ngawur berbuat itu, jahat Bibel. sambil Kau pegang ngawur botol pun sembarang dia aja. dalam nama Ngawur Yesus. gimana? Orang Ngomongmu kayak pinter-pinter aja. ngawur gimana? Iya, kau pintar apa kau? Kau bilang di luar Islam nggak berakal. Oke. Terus kau berakal. Open cam debat Batu dengan kau dicium, bentar. kau berakal Bang itu. Bentar, Kenzo, Pade, Bang Pade. Kenzo. Pade, Open cam debat dengan saya tanpa buka Iya, Bibel, bener makanya mana? kau- Pade, Nggak Pade, boleh bentar, lah. Pade, Bantah orang. bentar, dengerin nih. Nggak dengerin. boleh bantah orang. Nah, aman. Gak mau pusing saya. Hah? Udah kurang tidur, Pendetamu pusing lagi yang dengerin. paling hebat suruh sini debat dengan saya tanpa buka Bibel, tapi harus bisa merujuk ayat-ayat Bibel. Lengkap seperti saya. Ada yang berani? Harus buka Bible lah. Kalau nggak buka nanti Iya, nggak iya. lancar gimana? Nah, saya tanpa buka Bibel bisa lengkap. Ah, gimana? Ah, itu Hebatnya. ada nggak lengkap? Bang Jo, nggak apa-apa kan saya gila kan Bang? Gila Gak karena apa-apa, Tuhan gak apa-apa, Yesus Bang. Bang. Gak apa-apa. Walaupun Anda akan diusir nanti, Bang. Gak apa-apa. Karena memang yang nyembah Yesus itu orang gila. Anda baca di dalam Markus 5 ayat 6 tuh. Ada orang yang kerasukan setan, dia tinggal di kuburan, telanjang nyembah Yesus di situ. Bacalah. Coba Markus 5 itu, Anda baca tuh. Boleh saya bertanya? Silakan. Enggak, tapi gak masalah dia disebut gila, Tuhannya aja kan dituduh gila, Pade. Betul. Markus 3 ayat 21. Boleh saya bertanya? Ya. Kenapa Muhammad nikahin umur di bawah umur Di bawah umur berapa? 6 tahun? 6 apa 7 itu? Bang, di dalam bangsa Arab dan Yahudi, ya, termasuk Ishak menikahi Rebeka umur 3 tahun, Bang. Ishak dan Rebeka menikah itu umur 3 tahun, Ishak umur 40. Nah, sekarang apakah ada di Kristen batasan umur? Umur berapa yang boleh dinikahi? Berapa batasannya? Gimana? Di dalam Kristen berapa batasan umur wanita untuk bisa dinikahi? Dewasa lah. Loh, mana ayatnya? Mana ayatnya? Ayatnya, bentar. Kalau di Islam, batasan wanita bisa dinikahi itu Ambil haid. nggak ayatnya ini? Ambil nggak? Biar Silakan, kode. silakan. Berapa umur wanita yang bisa dinikahi di dalam Bible? Di Islam, batasan umur ya wanita bisa dinikahi itu adalah haid. Dewasa, balik. Ya. Nabi menikahi. Dengar dulu Bang. Misalnya, Abang punya anak, misalnya lah perempuan, dinikahin umur 6 tahun, Abang senang nggak? Kalau yang menikahi raja, orang terpandang, apa salahnya? Oh, berarti aja. Lah, itu orang mulia. Siapa yang tidak ingin memiliki bibit dari orang yang mulia? Gini Bang, saya terangkan ya. Memang itu hadisnya masih diragukan gitu ya. Karena yang meriwayatkan itu dalam keadaan pikun dia. Ya. Al-Quran kok diragu? Bukan Al-Quran, mana Al-Quran? Ayat apa Al-Quran yang menerangkan itu? Bukan Al-Quran. Bukan Al-Quran. Jadi gini Bang, anak-anak Abu Bakar, ya ini saya terangkan nih, anak-anak Abu Bakar itu lahir sebelum kenabian, masa jahiliyah. Itu anak-anak Abu Bakar. Sebelum Nabi menjadi Nabi umur 40 tahun, anak Abu Bakar itu sudah lahir, termasuk Aisyah. Kemudian jenjang antara Nabi Muhammad menjadi Nabi sampai hijrah ke Madinah itu ada tenggang waktu 13 tahun. Ya, 13 tahun jenjang waktunya. Aisyah dan Rasulullah menikah itu di Madinah setelah perang Badar. Perang Badar terjadi itu 2 tahun setelah di Madinah. Berarti kalau
Aisyah lahir setahun sebelum Nabi menjadi Nabi, berarti Aisyah dinikahi itu antara umur 17. Karena pada waktu perang, Aisyah itu sudah ikut. Syarat untuk perang itu umur 15 tahun. Ya, itu sejarah. Gak ada sejarah mengatakan Abu Bakar itu punya anak Aisyah setelah Nabi Muhammad jadi Nabi. Gak ada. Anak-anak Abu Bakar lahir sebelum Nabi Muhammad menjadi Nabi. Nah, setelah Nabi Muhammad diangkat jadi Nabi, itu ada masa sekitar 13 tahun di Mekah. Setelah 13 tahun, barulah hijrah ke Madinah. Setelah 2 tahun terjadi Perang Badar. Itu saja udah menunjukkan udah 15 tahun itu. Tapi apapun itu, seandainya Nabi pun meminang Aisyah umur 6 tahun dan menikahi Aisyah umur 6 tahun lalu kumpul serumah umur 9 tahun, itu nggak salah menurut pandangan Islam. Kenapa? Karena batasan di dalam Islam untuk bisa dinikahi dia haid. Wanita 9 tahun sudah haid. Betul enggak Kak Nora? Oh, Itu batasan. Di Kristen umur 1 hari boleh dinikah karena nggak ada batasan di situ. Ayo, apa batasan di Kristen? Mana ayatnya? Tadi kok kabur dia? Menunjukin ayat batasan boleh dinikahi. Mana? Orang Yahudi 3 tahun 1 hari bisa dinikahi. Contohnya siapa? Ishak dan Rebeka. Tuh. lagian Itu begini ayat Pak mana Ade. itu Bang? Sebentar Ini Bang sudah Andreas. ada Sebentar. kitab saya ini. Kanora itu yang disampaikan Bang Andreas, Bang Pak D Andreas, itu yang sebentar, mana sedikit. itu? Bang Andreas, sebentar sedikit. Bang Andreas, sebentar. Lagian begini Pak De ya. Ada tuh pamannya Nabi yang kalau kita kategorikan dia tuh jahat, jahat lah ya. Karena waktu itu dia ingin membunuh Nabi. Abu Lahab dengan Abu Jahal. Itu tidak pernah mempermasalahkan pernikahan baginda Rasulullah. Karena pada waktu itu mereka tahu Siti Aisyah sebelum pun dilamar oleh baginda Rasulullah, itu sudah ada yang lamar beliau. Betul nggak? Betul? Nah, itu menunjukkan bahwa apa? Di Jazirah Arab pada waktu itu sudah tahu bahwa Siti Aisyah pada waktu itu sudah memang akil balik. Gitu loh. Ya, kalau baca hadis itu jangan dipotong-potong. Nanti nggak enak gitu. Lanjut Bang Andreas. Kalau saya nggak mau membahas yang ke sana Kak, karena orang tua saya masih Islam, keluarga saya masih Islam. Nanti kena kualat juga saya. Saya bahas Bible aja. Jadi gini, jangankan 1400 tahun yang lalu, tahun 80, 70, 80 di Indonesia itu masih biasa menikahkan anak baru lulus. Bahkan belum lulus SD udah nikah banyak tuh. Betul enggak? Bang, betul enggak? Hah? Mama saya nikah umur 9 tahun. Apa yang salah? Nah, kalau ingin tahu lagi ya, menurut ensiklopedia Katolik, Maria umur 12 tahun ketika dinikahi Yusuf. Umur Yusuf berapa? 90 tahun. Apa kau? Hah? Di ayat mana itu Bang? Di ensiklopedia Katolik, Bang. Oh saya nggak Katolik Bang, saya Protestan. Ya, Saya nggak tahu. ini sumber dari kekristenan sendiri, dari Katolik. Ya, di ensiklopedia Katolik, Maria umur 12 tahun ketika dinikahi Yusuf. Yusuf umurnya 90 tahun. Nah, itu orangnya udah nggak ada. Apalagi yang mau ditanyakan, Bang? Lanjut. Yang abang bilang tadi, yang Ribka itu ayat berapa itu? Ayat apa Oh, itu itu Bang? berdasarkan tafsir Rasak, orang Yahudi, Bang. Ya, itu berdasarkan tafsir Rasak ketika mengomentari tentang pernikahan Ishak itu di dalam kitab Kejadian dari 22, 23, 24, 25 lah, di antara itulah. Ya. Tetapi Bang, begini, Karena gini, Bang. kalau pendeta-pendeta mengajar kami, tidak ada itu Iya, mengajari pendetamu nggak ngerti, Bang. Pendetamu memang ngerti budaya. boleh menikahi orang tuanya, ibunya Ini yang itu. punya kitab ada sendiri yang pengajar gitu. menerangkan, Bang. Yang punya kitab yang menerangkan. Siapa? Orang Yahudi. Dia yang menerangkan. Contohnya tafsir Razak itu tadi.
Ya, ketika mengomentari, jadi gini, ketika ibunya Isa itu meninggal, Sarah, saat itulah Rebeka itu lahir. Nah, Rebeka lahir pada saat ibunya Isa meninggal. Ketika ibunya Isa meninggal, umurnya Isa itu sekitar 37 tahun. Itu dia. Jadi setelah itu, ketika Isa umur 40 tahun, dinikahilah si Rebeka itu. Jadi umur 3 tahun waktu dinikahi. Gitu Bang. Kalau itu pendapat saya itu berarti ngarang-ngarang itu Bang. Kalau saya nggak terima kalau kayak gitu. Nggak ada. Kok nggak terima? Bahkan di- Yang punya kitab sendiri yang ngomong Bang. Emang kitab itu kitabmu gitu? Itu kitabnya Yahudi Bang. Di dalam Kejadian itu kitabnya Yahudi. Orang yang paham bahasa Ibrani, orang yang ngerti bahasa Ibrani, dia yang menerangkan. Apakah Anda lebih percaya kepada pendeta yang tidak ngerti bahasa Ibrani hanya modal terjemahan? Atau orang yang ngerti bahasa Ibrani? Yang memang otoritas mereka? Sekarang saya tanya gini, mana yang lebih kamu percaya? Orang Kristen menerangkan Quran atau orang Islam menerangkan Quran? Ayo. Pastinya orang Islam yang menerangkan Quran. Karena pastinya lebih paham. Nah itu dia. Sama seperti itu. Orang Yahudi, rabi-rabi Yahudi, ya contohnya Rabi Rasak itu, dia paham bahasa Ibrani, dia yang menerangkan. Masa kamu lebih percaya kepada pendeta yang cuma modal terjemah, bahasa Ibrani nggak ngerti? Mana sih? Ya, saya percaya karena pendeta itu, Bang, menjadi pendeta itu ditahbiskan, artinya sudah diberkati lah istilahnya, Iya, nggak sembarangan. tapi nggak ada ilmunya. Tapi nggak ada ilmunya, apa yang bisa dipercaya? Saya tentu. Ya, karena saya percaya pendeta iya, itu. karena Anda nggak mau menggunakan akal. Ngomong Padahal pun tadi dia sudah berdoa kepada Tuhan Yesus. Jadi Bang, ada saya tadi catatan udah membawa Tuhan contoh pasti. loh Bang. Tadi saya udah membawa contoh, jawaban Anda benar. Mana yang lebih kamu percaya, orang Kristen menerangkan Quran atau orang Islam menerangkan Quran? Anda katakan orang Islam. Kenapa? Karena orang Islam ngerti bahasa Quran. Nah sekarang saya balik. Mana yang lebih kamu percaya? Orang Yahudi yang punya kitab Yahudi yang menerangkan tentang kitabnya Yahudi. Atau seorang pendeta yang nggak ngerti kitabnya Yahudi, nggak bisa baca kitab Yahudi, lalu menerangkan tentang kitab Yahudi. Mana yang lebih kamu percaya? Ayo dong, jangan standar ganda dong. Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini orang Yahudi juga, Bang. Kata siapa? Petrus orang Yahudi juga. Kata siapa? Yohanes Petrus bukan orang Yahudi, ditulis Pak. oleh Yohanes. Orang Yunani itu, Pak. Mana ada Petrus orang Yahudi orang namanya Yohanes? Mana ada orang Yahudi namanya Markus? Mana ada orang Yahudi namanya Lukas? Lukas itu orang Yunani, teman seperjalanan Paulus. Dia seorang tabib. Itu Lukas. Mana ada? Gak ada orang Yahudi namanya Yohanes, Bang. Yang nes, us. Itu orang Yunani semua, Bang. Begini Pak D. Bang Andreas, ya kan? Waktu abang membaca Al-Quran, yang abang baca tuh terjemahan apa Al-Qurannya? Arabnya? Dulu nggak ada terjemahan, Kak. Ya, abang baca berarti apanya? Arabnya, bahasa Arab. Oke. Sekarang Bible Anda menggunakan original tidak? Menggunakan terjemahan. Nah, Bahasa jadi abang Indonesia. yakini bahwa terjemahan itu adalah firman Tuhan? Hah? Ya, Bukankah Allah berfirman kepada Nabi dan Rasulnya menggunakan bahasa kaumnya? Nah, sekarang ini, kepada baginda Rasulullah menggunakan bahasa Arab. Apakah Al-Quran itu menggunakan bahasa Indonesia? bahasa Arab. Oke. Nah, sekarang, kepada Nabi Musa apakah menggunakan bahasa Indonesia? Ada yang terjemahan nggak? Saya bertanya, apakah Allah berfirman kepada Nabi Musa itu menggunakan bahasa Indonesia? Nah, kurang tahu saya itu. Lo jangan kurang tahu, Bang. Abang Islam. Bukankah di dalam Al-Quran juga dikatakan, ya, Allah itu sebelum mengutus baginda Rasulullah sudah mengutus Nabi dan Rasulnya itu di zamannya.
Menggunakan bahasa kaumnya. Nah, ketika abang pergi ke Eropa, apakah bisa abang bawa Bible abang? Hanya saya yang paham berarti Kak. Bukan. Sekarang begini, bagaimana mungkin firman Tuhan yang tertera di dalam suatu kitab menjadi landasan keimanan kita itu tidak menggunakan bahasa original, Bang. Abang nih Islam. Abang nih Islam. Abang tahu untuk menafsirkan Al-Quran itu butuh setidaknya 15 ilmu. Nah, suruh baca Al-Fatihah saya tuh. Sebentar bang, Mereka bang. Abang gak usah baper sama typing di bawah bang. Udahlah bang. Saya oke lah, saya terima abang ini adalah Islam dulunya. 32 tahun, tiba-tiba murtad. Menjadi Kristen selama 12 entah 11 tahun, saya tidak tahu. Cukup Allah dengan abang yang tahu. Nah, yang saya katakan begini, apakah mungkin, ya kan, sebuah kitab suci yang menjadi landasan keimanan kita, yang kitab suci itu memang, yang kita tahu itu ada nabi dan rasulnya yang memiliki Injil kepada Nabi Isa, Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud. Nah, itu kan menggunakan bahasa kaumnya, Bang. Sekarang abang kan Islam dulu. Tahu abang, ketika abang membaca Al-Quran, pasti tidak mungkin terjemahannya abang baca. Pasti membacanya Arabnya. Nah, apakah Nabi Musa menerima firman dari Allah itu menggunakan bahasa Indonesia? Enggak. Ya udah. Terus bagaimana mungkin kitab suci yang menjadi landasan keimanan kita itu tidak menggunakan bahasa ketika Allah berfirman kepada Nabi dan Rasulnya, membahasa kaumnya? Ya, yang nggak mungkin. Ya, terus yang kedua, standar apa yang digunakan, disiplin ilmu apa yang digunakan pendeta atau LAI untuk membuat tafsiran Bible? Ada nggak? Kak, jangan tinggi-tinggi dong. Saya ini kan nggak terlalu paham tentang Kristen. Abang kan tahu Al-Quran itu setidaknya 15 ilmu untuk menafsirkannya. Dan kita ada kitab tafsir. Makanya kita yang Islam-Islam yang masih awam, jangan sembarangan menafsirkan Al-Quran. Nah, sekarang Bible. Ketika kita membacanya, Yesus Bapa yang mengutus aku, suaranya tidak bisa kau dengar, rupanya tidak bisa kau lihat. Bagaimana cara kita menafsirkan itu? Adakah standar ilmu adakah disiplin ilmu untuk menafsirkan Bible yang sudah menggunakan bahasa Indonesia? Apa kitab tafsir namanya untuk menafsirkan bahasa Indonesia? Kalau memang tidak ada seperti itu, Bang, bagaimana mungkin itu dikatakan kitab suci? Kalau saya sih percaya saja, Kak. Mau LAI, makanya saya apapun bilang, itu, saya hanya percaya saja. Keimanan di dalam Kristen itu untuk mematikan akal. Maaf ya Bang ya. Maaf kalau kata perkataan saya kasar. Saya minta maaf duluan. Kalau memang Anda hanya memodalkan keimanan Anda tidak memakai akal, apa bedanya Anda dengan binatang? Maaf. Binatang itu tidak punya akal, dia hanya punya insting, Bang. Dia bisa tahu akan ada musuhnya. Tetapi dia tidak tahu akal. Dia tidak bisa membedakan mana yang baik dengan mana yang tidak, yang haram dengan yang tidak. Itu Bang. Makanya saya katakan, Kristen itu mematikan akal. Kalau memang mematikan akal, ajarannya pun ajaran yang sebenarnya kalian katakan tidak masuk akal, apa bedanya dengan hewan? Itu saja Bang. Sebenarnya simpel Bang. Begini Kak, kalau LAI itu kan lembaga yang sudah anggap aja ditunjuklah oleh pemerintah untuk menerjemahkan, ya kan, dan pastinya mereka punya standar, mungkin ya, saya kan nggak terlalu ngerti Kak nih, dan saya percaya saja, seandainya mereka aja, Bang. Iya, saya beriman saja bahwasanya Bible yang saya yakini ini adalah benar, meskipun itu terjemahan. Jadi maksudnya bagaimana begini, terjemahannya kalau bisa seandainya benar Bang? Abang sudah membaca Yohanes 13 nomor 13 Bang. Bentar Kak, kalau seandainya orang LAI dia mau melesetkan ataupun apa, itu urusan dia, mau ditabok Tuhan terserah dia lah gitu kalau saya. Bang, begini Bang. Kalau seandainya orang LAI sudah sudah salah menerjemahkannya Bang, akhirnya apa? Menjadi suatu kesesatan bagi orang yang mengimani kitab itu. Makanya saya bilang, Yohanes 13 nomor 13. Benar kau katakan aku guru dan Tuhan, sebab aku ini adalah guru dan Tuhan. Kalau kita balikan ke originalnya,
Ternyata dikatakan di situ apa? Kurios bang, bukan theos. Kalau kita balikan ke JV-nya, King James-nya bang, itu dikatakan teacher and Lord, no God. Nah, sekarang bukankah menjadi suatu kesesatan? Di mana Yesus mengatakan bahwa dia adalah Tuhan? Kau nggak baca Nora di Yohanes 13 nomor 13. Inilah penyesatan akibat salah diterjemahkan oleh LAI. Penyesatan bang, bisa kok Tuhan menjadi Tuhan. Kurios menjadi Theos. Lord menjadi God. Itu urusan dia nanti dengan Tuhan, Nora. Betul, tapi ya jadi tapi kan gara-gara itu jadi tersesat kalian kan? Padahal Yesus mengatakan dirinya Tuhan, tapi semua banyak di situ diterjemahkan menjadi Tuhan. Sesat. Sesat, Bang. Inilah akibat salah diterjemahkan. Tuhan ya Tuhan, Tuhan ya Tuhan. Tuhan itu penguasa langit dan bumi, menciptakan langit dan bumi. Tuhan hanya penguasa wilayah yang ada batasannya. Gubernur hanya memimpin satu wilayah yang namanya provinsi. Apakah dia bisa memimpin Indonesia? Nggak bisa, Bang. Yang memimpin Indonesia itu hanyalah presiden. Nah, ini yang salah diterjemahkan. Ketika Tuan, Raja, Nabi menjadi Tuhan. Sementara kita tahu definisi Tuhan adalah apa? Sang pencipta langit dan bumi. Akhirnya salah kan? Akhirnya penyembahannya jadi salah, Bang. Itu maksud saya, Bang. Karena salah terjemahan, akhirnya tersesat. Lanjut. Ya, Bunda Nora, sebelum saya izin turun, Bunda Nora kan udah moderator itu. Saya ngasih tahu ke Bang ini sedikit ya. Udah Bunda, udah. Di sini Akan lihat di sini. Pengaturan live tidak tersambung batal. Kelola tamu nggak ada. Oh, berarti harus turun dulu terus naik lagi biasa. Nah, cobalah saya naikkan saya. Saya kasih tahu ke Bang Andre. Nah, inilah perbedaan antara Islam dan Kristen. Perbedaan antara yang mu'alaf dan murtadin ya, yang murtad. Kalau yang mu'alaf kebanyakan biasanya Bang Andre, biasanya ya yang mu'alaf itu mereka itu memperdalam Islam dulu, Bang. Memperdalam Islam dulu, mengkaji Islam dulu, banyaklah contoh Kodonditan, terus Nora Aritonang ini ya, Dokter Kainama, Ustadz Kainama ya, dan lain-lain banyak. Nah, kalau yang murtad ya Bang, yang murtad nih, kebanyakannya setahu saya ya, pengalaman saya, yang penting si cewek itu berduit, walaupun belum cantik ya, belum cantik, yang penting berduit, udah murtad tuh. Kebanyakan kayak gitu, tidak mempelajari dulu Bibalnya. Kalau mempelajari Bibal, bakal nggak jadi tuh murtadnya gitu ya Bang. Udah ya Bunda Nora ya. Oke, yuk saya izin turun dulu, mau siap-siap ke masjid takbiran. Belum bisa kelola tamu. Waduh. Bang Andres belum bisa saya mute juga. Tunggu, coba ya saya ketik ya. Sudah moderator apa enggak? Udah moderator tapi nggak dicentang Bang Zuma semua. Mau mandi dulu dah. Ini kan tertib juga. Bentar lagi mau ke masjid soalnya takbiran, dilanjut aja. Kanora gini, ya, tadi Bang Kian Santang dibilangnya, ya banyak sih orang-orang yang komen seperti itu, yang demi harta lah, demi ini. Terus terang saja, saya masuk Kristen itu, tadi saya udah jelasin sih, saya bukan karena itu saja, karena sebelum kenal sama istri saya ini, saya juga sudah masuk gereja, meskipun saya nggak berniat masuk gereja, cuman dengar aja orang. Ini murtad ya Bang ya, Bang Andres murtad. Oh, kenapa Bang meninggalkan Islam? Tadi Bu, saya udah cerita, jadi. Oke, aku tanya aja, kenapa tertarik dengan Kristen? Karena saya sopir, jadi dulu kan kebetulan pimpinan saya itu Kristen, jadi saya suruh ngantar ke gereja, daripada saya di luar, masuklah saya di sini. Oh, jadi bukan karena ikut-ikut ya, bukan karena tertarik dengan keimanan Kristen, bukan ya? Cuma Lama-lama terpaksa gitu. Jadi tertarik. Apa yang membuat tertariknya Anda di Kristen? Apa tertarik? Banyak faktor dulu waktu itu ya kan. Apa tertarik karena Tuhannya? Pastinya ada rasa kekecewaan saya terhadap orang Islam waktu itu, bukan agama Islam. Enggak usah kau cerita itu ya, udah berlalu, kekecewaanmu itu urusanmu. Sekarang apa yang membuat kau tertarik di Kristen?
Ya kebetulan saya sekarang itu dapat istri orang Kristen, ya saya beragama Kristen sekarang itu. Oh, jadi karena perempuan ya. Jadi gini ya teman-teman ya, bener nih berkali-kali memang kita lihat ya. Mereka yang murtad itu karena perut dan bawah perut. Bawah perut itu apa? Tahu kan bawah perut? Di bawah perut itu berapa senti di bawah perut tuh ya itu. Jadi bukan karena keilmuan ya, bukan karena kepintaran, bukan karena membaca Bible atau membaca Al-Quran terus dia, wah Al-Quran begini ternyata. Atau oh Bible tanya bukan. Mereka murtad nih, orang-orang murtad ya. Kalaupun benar dia murtad, tapi kita belum uji dia ya. Itu antara perut dan bawah perut. Banyak begitu ya. Bukan karena kepintarannya. Kalau otaknya ya, saya rasa akalnya nggak berfungsi gitu. Tapi lebih kepada perut dan bawah perut ya. Lebih kepada makan duit dan yang dibawa tuh lebih kepada menikah atau kawin dengan perempuan Kristen. Bawah perut itu ya nafsu makan dan nafsu birahi. Perut dan bawah perut itu bang ya, bukan karena kau paham kan, cuma karena menikah, kawin. Di Kristen gak ada menikah bang, kawin bang ya. Jadi begitu teman-teman, kita pun belum tes dia ya.